untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di onboarding self-apply malam hari ini. Jadi malam hari ini teman-teman semua mengikuti sesi untuk perkenalan tentang career center dan self-apply. Nah, mungkin kita lihat dulu agenda hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang self-application process. Kemudian, apa saja yang perlu teman-teman persiapkan selama proses pencarian pekerjaan ini. Kemudian, ada juga nanti sedikit sneak peek tentang di mana saja teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan, seperti job platform dan sebagainya. Kemudian, nanti juga akan dijelaskan sedikit tentang bagaimana AI bisa membantu kalian untuk mempersiapkan resume atau cover letter kalian. Dan kemudian ada juga strategi-strategi apa yang ada di self-application ini yang bisa sangat membantu kalian untuk mencari pekerjaan secara efektif. Kemudian nanti juga akan ada link-link untuk Career Center Events. Nah, untuk Career Center Events ini akan kita berikan setelah teman-teman selesai onboarding ya. Jadi teman-teman tolong diikuti onboardingnya dari awal sampai akhir, karena di tengah-tengah dan di akhir akan ada link-link yang Anda perlukan selama teman-teman semua mengikuti Career Center. Dan yang terakhir nanti kita akan juga share dan untuk survei-nya ya. Oke, nah sedikit informasi tentang self-apply onboarding hari ini. Yang pertama, durasinya akan kurang lebih 60 menit. Nanti teman-teman juga akan ada sesi Q&A. Jadi nanti yang pertama sesinya adalah saya akan menjelaskan dulu keseluruhan tentang self-application process dan apa saja yang akan kalian lakukan selama di Career Center. Kemudian nanti akan ada sesi Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di chat box. Saya juga ada si M Tata di sini yang akan membantu pada saat Q&A nanti. Dan yang kedua, sesi ini akan di-record ya. Jadi teman-teman saya izin record setelah ini supaya nanti teman-teman mungkin ada yang kelupaan atau lupa untuk take notes, nanti bisa ditonton lagi ya. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Ya, teman-teman. Oke. Nah, sedikit perkenalan. Di Career Center ini ada beberapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, timnya. Yang pertama ada si M Tata. Mungkin bisa melambai. Oke, sorry, saya izin record dulu ya. Oke. Recording in progress. Nah, jadi ada si M Tata. Si M Tata juga membantu nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja di chat box. Nanti kita akan bantu ya. Kemudian ada saya, bisa dipanggil Kat atau Katerina. Kalau kepanjangan bisa panggil Kat. Nah, kemudian nanti ada juga si Career Coach Umi. Jadi nanti teman-teman setelah teman-teman masuk ke Career Center, kemudian nanti ada proses di mana teman-teman mungkin teman-teman di sini sudah pada punya resume atau cover letter. Nanti teman-teman bisa submit ke Coach Umi, kemudian nanti akan ada sesi one-on-one dengan Coach Umi untuk membahas cover letter dan resumenya, dan nanti kalian juga bisa tanya dengan Coach Umi strategi-strategi apa atau di mana saja teman-teman bisa fokuskan untuk mencari pekerjaan ya. Oke, nah sedikit ice breaking nih teman-teman. Coba kira-kira teman-teman pengen ada di nomor berapa nih? Rasanya gimana nih? Pengen di nomor 1 di pantai atau di Bali? Atau di nomor 2 nih mungkin lagi kepengen naik gunung? Atau di nomor 3 nih pengennya tuh di negara yang ada 4 musim? Coba boleh komen di chat box kira-kira teman-teman nih lagi pengen ada di mana nih? Boleh kita tunggu nih chat box-nya ya. Wah, ada yang pengen di negara 4 musim, di nomor 3. Nomor 1, mungkin boleh nih salah satu
saya boleh minta open mic kali ya? Kita dengarkan temennya dulu, kira-kira mau yang misalnya nih, siapa nih? Boleh ini Kak Kak Andi Cahyono, mengapa nih pilih nomor 2? Boleh nih share-share, pengennya lagi di mana gitu misalnya. Karena kelihatannya di yang nomor 2 itu kok hijau. Hijau itu melambangkan kesejahteraan dan kebahagiaan, kemudian ada embun, kesegaran, dan sepertinya completed gitu. Wah, Dalam pandangan mata dan suasana itu completed gitu. Seperti sejuk itu. juga ya Kak ya. Iya. Wah, Iya. mantap, bener banget. Saya juga pengen lagi pengen juga di nomor 2 nih. Kayaknya sejuk karena tempat saya berada ini lagi panas banget nih. Oke, terima kasih Kak Andi. Kita lihat lagi yuk Iya, teman-teman yang lainnya sama-sama. ada yang memilih nomor 1 mungkin Intan. Intan boleh open mic kalau bisa open mic. Kenapa nih lagi pengen nomor 1 nih? Kak Intan? Apakah ada? Kalau nggak ada mungkin kita bisa skip ya. Oke, mungkin kita skip ke Kak Jody FM di nomor 3, yang mau nomor 3 nih. Oh, Kak Intan udah jawab karena kayak chill and relax. Wah, iya sih bener banget ya di pantai ya. Angin sepoi-sepoi, wah enak banget sih. Nih, oke kalau gitu mungkin kalau memang teman-teman nggak ada yang mau open mic, nggak apa-apa, kita lanjutkan sesinya ya. Oke, kita masuk ke sesi intinya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang self-application process. Jadi self-application process ini apa sebenarnya? Nah, teman-teman, self-application process ini adalah cara-cara atau upaya-upaya teman-teman dalam mendapatkan pekerjaan dengan bimbingan dari career coach yang ada di Career Center. Jadi teman-teman di sini dalam proses pencarian pekerjaan tidak sendiri, akan ada CM, ada saya, ada CM Tata, dan ada career coach Umi yang akan membantu kalian untuk mempersiapkan diri kalian, mulai dari aset, terus kemudian nanti diri kalian, karena nanti akan ada juga mock-up interview, untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan atau impikan. Seperti itu. Kemudian apa saja nih yang teman-teman sebenarnya kayak yang diperlukan dalam self-application process ini. Jadi secara spesifik self-application process ini adalah bagaimana teman-teman ini bisa mencari pekerjaan di berbagai job search platform. Nah, kemudian yang kedua, nanti teman-teman juga akan tahu bagaimana membuat profile di setiap job platform tersebut. Jadi misalnya gini, teman-teman mungkin familiar dengan LinkedIn ya. Nah, LinkedIn itu tidak hanya untuk teman-teman untuk mencari pekerjaan, tapi teman-teman juga harus building profile teman-teman di sana. Misalnya seperti memasukkan professional experience di sana, work experience, atau project-project teman-teman. Jadi ketika recruiter untuk melihat profile kalian itu sudah menggambarkan kalian, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tailor your resume and cover letter untuk setiap job ad yang kalian apply. Jadi seperti ini teman-teman. Mengapa ini perlu? Karena setiap job itu mereka punya requirement masing-masing dan teman-teman pasti punya skill dan project-project yang udah teman-teman lakukan sebelumnya kan. Nah, jadi ini perlu dikemas secara baik supaya itu bisa meet the requirement dari masing-masing job ad. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di chat box. Oke, kenapa self-apply ini bisa adalah yang terbaik ya sebenarnya? Karena teman-teman seperti ini. Dalam self-apply ini, teman-teman itu seperti memegang kontrol dari application atau lowongan-lowongan yang teman-teman sudah apply. Jadi teman-teman bisa langsung follow up ke HR-nya, bisa langsung in touch dengan HR-nya ketika sudah mendapat panggilan, kemudian teman-teman juga bisa follow up mereka melalui email dan segala macam, atau mungkin ada juga yang melalui WhatsApp dan segala macam. Jadi ini adalah proses yang lebih cepat, karena teman-teman bisa langsung in touch dengan
company yang teman-teman apply. Jadi bisa dibilang ini seperti shortcut. Ini dibandingkan dengan yang proses sebelumnya ya teman-teman ya. Dan yang kedua, ini juga efisien proses karena ini tidak memakan, maksudnya gini, kalau memang teman-teman effortnya sudah besar ya teman-teman ya, itu akan lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ini tidak akan lama dan teman-teman bisa mengukur sendiri. Dan teman-teman juga yang ketiga nih, teman-teman juga bisa tahu bagaimana mencari pekerjaan di job platform atau di company career page gitu. Jadi ini adalah proses yang teman-teman juga bisa tahu seperti itu. Nah, semua proses itu dimulai dari bagaimana teman-teman membuat resume dan cover letter. Nah, apa aja yang teman-teman akan pelajari selama di Career Center? Yang pertama, teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana membuat strong header. Mungkin teman-teman familiar dengan CV yang ATS friendly. Nah, biasanya di atas itu akan ada seperti summary tentang teman-teman yang menggambarkan teman-teman. Jadi misalnya saya adalah seorang profesional, kemudian saya adalah seperti ini dan seperti ini. Nah, itu harus di-create dengan bagus. Ya, dengan strongly. Jadi teman-teman bisa melalui CV itu, teman-teman CV itu bisa menggambarkan teman-teman sendiri. Jadi bisa dibilang kayak CV adalah penggambaran diri teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, create a profile atau professional summary. Nah, di sini juga penting karena nanti di CV itu tidak hanya ada header, tapi akan ada yang lain-lain. Misalnya professional summary, kemudian ada relevant skills. Teman-teman kan sudah mengikuti refocus ya. Jadi teman-teman udah bertambah tuh skills-nya dan itu perlu dimasukkan. Kemudian nanti highlight juga tentang relevant experience atau project yang teman-teman sudah lakukan baik di refocus atau di sebelumnya. Kemudian nanti juga teman-teman bisa showcase education background, mungkin misalnya sudah pernah sekolah di sini dan segala macam. Kemudian nanti juga teman-teman perlu untuk memasukkan job responsibility dari pekerjaan yang teman-teman pernah kerjakan. Misalnya teman-teman di sini pernah mengerjakan freelance di mana. Nah, itu perlu dikasih detail apa saja yang teman-teman lakukan pada saat freelance tersebut. Nah, kemudian nanti balik lagi tentang tailor your resume dan cover letter. Nah, ini penting sekali ya. Nanti akan dipelajari juga pada saat resume building event. Dan yang terakhir, use a professional format atau template. Nah, nanti akan ada contoh CV yang pernah dibuat oleh salah satu student kita, itu juga akan di-showcase pada saat resume building event. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti resume building event, karena ini akan sangat baik untuk teman-teman membuat resume dan cover letter. Ya. Baik, nah mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu ya bagaimana mencari pekerjaan. Nah, di sini kita juga akan memberi guidance tentang di mana aja nih teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, teman-teman bisa dapat di company career page. Nah, yang kedua bisa cari di job search platform. Ada juga di Facebook groups, ada juga di LinkedIn, Upwork, dan sebagainya. Nah, misalnya gini, teman-teman, mungkin ada yang fresh grade, mungkin agak bingung, company career page itu seperti apa, Kak? Jadi, caranya gimana, Kak? Nah, bisa seperti ini. Kalian bisa go to Google, kemudian di search bar-nya bisa tulis company plus career. Misalnya gini, teman-teman maunya masuk FMCG, salah satu perusahaan ya, misalnya company A. Company A, career, gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain maunya masuk ke agency. Oke, boleh agency. Agency plus career. Atau teman-teman di sini ada yang maunya masuknya di bisnis tekstil gitu ya, bisa company-nya namanya apa, terus plus career gitu ya teman-teman ya. Kemudian job platforms yang kita rekomendasi itu apa aja? Nah, yang pertama tuh ada Indeed. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan Indeed ya. Kemudian ada juga Jobstreet, kemudian ada juga Check-in Asia, ada Glassdoor, ada LinkedIn, ada Glints. Coba mungkin boleh di komen di chat box teman-teman yang sudah familiar dengan job platform ini, boleh chat angka 1 ya. Kalau yang sudah familiar dengan job search platform ini. Kalau yang belum, boleh angka 2 juga boleh ya. Wih, mantap. Wah, teman-teman, oke.
Oke, mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar, ini boleh di-capture ya. Ini boleh di-capture, jadi supaya nggak lupa nih. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih, saya mau ajak teman-teman untuk praktis sedikit ya. Mungkin boleh dibuka salah satu dari ini, mau Indeed, mau Jobstreet, mau Taking Asia, mau Glassdoor, mau LinkedIn, atau Glints, boleh coba dibuka di browser kalian. Ya, coba dibuka dulu nih teman-teman ya. Kemudian teman-teman boleh mencari dengan keyword ini. Salah satu keyword ini atau mau salah 3 pun nggak apa-apa, boleh dicoba ya. Saya kasih waktu mungkin 2-3 menit ya teman-teman ya. Kalau yang sudah ada, sudah dapat nih pekerjaannya dengan menggunakan keyword ini, boleh type 1 di chat box ya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya mau capture ini juga boleh. Jadi ini sebenarnya adalah keyword yang akan kalian gunakan untuk mencari pekerjaan. Jadi jangan terbatas hanya untuk dengan satu keyword ya teman-teman ya, tapi bisa juga dengan keyword-keyword lain gitu. Apalagi kalau teman-teman sudah ada pengalaman misalnya di marketing atau di sales gitu, itu bisa banget dipakai ya. Jadi tidak hanya data analis atau data analytics aja. Oke, sudah ada yang coba nih teman-teman? Wah, sudah ada nih kayaknya ya. Mantap. Wah, mantap, mantap. Jadi udah bisa ya? Jadi udah latihannya udah cukup bisa ya untuk mendapatkan ya. Jadi sebenarnya itu kenapa tadi saya juga infokan tentang tidak hanya misalnya tidak hanya fokus di Indeed atau tidak hanya di Jobstreet atau Taking Asia. Teman-teman jangan hanya berpatok pada satu job platform ya teman-teman ya. Karena sebenarnya banyak banget job platform yang kalian bisa explore. Begitu pula dengan keyword-nya. Nah, keyword-nya itu banyak banget yang kalian bisa explore juga. Jadi jangan terpaku cuma hanya satu. Oke teman-teman, jadi self-apply ini teman-teman harus fokus dan juga harus explore. Oke, nah selanjutnya tips dari kita yang pertama nih teman-teman, kalau misalnya kalian udah masuk ke LinkedIn atau Taking Asia atau Glints atau Glassdoor itu masing-masing punya profil masing-masing ya. Pasti teman-teman harus sign up dengan profil teman-teman. Nah penting banget untuk teman-teman ini mengikuti untuk mengisi profil tersebut. Jadi harus dimasukkan juga work experience-nya, skills-nya, project-nya, dan segala macam di dalam profil tersebut. Nanti, kenapa perlu seperti itu? Karena biasanya HR itu akan melihat profil kalian dulu begitu kalian apply. Kalau misalnya meet di requirement, kalian hopefully bisa mendapat panggilan. Jadi itu penting banget. Kalau misalnya kalian ada menemukan kayak, kayaknya saya kurang mengerti ini. Oke, bisa ditulis N garis miring A. Ya. Oke, yang kedua, teman-teman perlu juga untuk menggunakan filter yang ada di setiap job search platform. Nah, filter yang dimaksud ini apa aja? Yang pertama, filter untuk job openings yang untuk time-nya ya. Jadi job ini apakah di post-nya ini this week atau last month gitu. Nah, ini penting banget. Nah, teman-teman kita anjurkan untuk menggunakan this week atau 24 hours. Karena apa? Itu berarti masih baru banget. Jadi kalian masih punya chance yang lebih besar. Kemudian ada lagi nanti filter-filter yang lain yang akan dijelaskan di event dengan Coach Umi ya. Jadi teman-teman perlu banget untuk explore tersebut. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nanti kalau udah join Career Center untuk mengikuti Credible Job Search Platform event dengan Career Coach Umi ya. Oke, next-nya nih tentang ChatGPT. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan ChatGPT, boleh komen ya di chat box ya. Kita bikin agak interaktif nih teman-teman, biar nggak terlalu boring ya. Boleh nih langsung komen di chat box yang udah mungkin udah pernah dengar nih ChatGPT gitu. Boleh ya komen ya, mantap. Wah, keren nih. Wah, keren banget nih, Mas Jagat nih. Wah, teman-teman yang lain udah pernah ya. Oke. Oh, nggak apa-apa yang baru dengar, nanti juga akan ada event-nya, tenang, tenang. Oke, mantap. Nah,
Nah, nggak apa-apa nih teman-teman. Jadi gini, ChatGPT ini biasanya bisa membantu untuk kalau teman-teman yang mungkin ada background marketing, biasanya dibikin untuk membuat caption ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk improve resume ini juga bisa teman-teman. Nah, misal gimana nih caranya? Misalnya gini, kalian bisa chat, jadi kalau di dalam chat GPT itu akan ada kayak chat box, nanti kalian bisa komen di situ, type di situ seperti ini. Contohnya template-nya seperti ini. Misalnya, take a CV from me. I'm your client now. Analyze it gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, untuk detailnya bagaimana, ini akan dijelaskan di event enabling ChatGPT. Itu ya. Nah, kenapa kita menggunakan ChatGPT atau AI yang AI seperti ini? Karena yang pertama teman-teman ini bisa sangat membantu untuk teman-teman untuk menuliskan resume teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung merangkai kata-kata ya. Nah, kalau saya sih kadang-kadang juga bingung. Aduh, sepertinya ada sih poinnya, tapi saya bingung mau nulisnya bagaimana gitu ya biasanya ya. Nah, ini bisa dibantu dengan ChatGPT. Nah, teman-teman itu selain itu juga bisa untuk membantu improve resume teman-teman. Misalnya gini, kita mau bikin resume yang bahasanya bahasa Inggris. Agak bingung nih karena kadang-kadang bahasa Inggris itu saya juga kurang fasih gitu ya, fluent gitu. Jadi teman-teman bisa bikin yang kayak tadi tuh, I'm your client gitu. Take a CV from me, analyze it. Nanti jadi ChatGPT bisa membantu untuk analyze gitu. Oke, yang terakhir adalah tailor your resume and cover letter for any job ad. Tuh, ini sama seperti yang saya udah jelaskan. Jadi bisa membantu kalian untuk membuat resume yang bagus dan cover letter yang bagus ya. Tuh, jadi teman-teman jangan lupa juga nanti akan ada event enabling ChatGPT event. Jadi teman-teman ini akan dikondak oleh Career Coach Uni. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu nggak apa-apa, nanti akan dijelaskan di sana. Jadi teman-teman bisa mengerti bagaimana penggunaan ChatGPT nanti ya. Tuh. Iya, ChatGPT termasuk AI, betul. Nah, jadi sebelum teman-teman memulai apply lowongan pekerjaan, ini perlu teman-teman tahu dulu nih. Jadi job seeking itu adalah is a numbers game. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi teman-teman misalnya gini, teman-teman apply 100 ya. Dalam minggu ini teman-teman mungkin apply 100 job. Mungkin probability-nya itu hanya 10% untuk dipanggil. Kemudian 10%-nya lagi, 10% dari 10% yang dipanggil itu bisa jadi mungkin teman-teman interview atau next step tes atau mungkin user interview. Jadi semakin banyak teman-teman apply, itu juga akan sangat membantu untuk teman-teman untuk mendapatkan panggilan dan kemudian bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan sampai seperti ini teman-teman. Student-student kita itu banyak sekali yang kalau apply itu bisa 10 sampai 15 job per harinya. Karena apa? Karena itu tadi is a numbers of game. Jadi semakin banyak teman-teman itu apply, itu akan semakin besar juga probability teman-teman untuk dipanggil, ya, untuk dilirik seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita jauh lagi untuk teman-teman join di Career Center, perlu saya encourage teman-teman untuk effort lebih dalam mencari pekerjaan. Misalnya satu hari teman-teman bisa allocate 1-2 jam untuk apply pekerjaan ya. Misalnya ini minimal ya teman-teman 10 pekerjaan per hari. Allocate aja 1 jam sampai 2 jam maksimal per hari. Nah, teman-teman bisa cari pekerjaan gitu ya. Kenapa ini penting banget? Selain itu tuh teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang at least bisa dipanggil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya apply sedikit, ya mungkin saja nanti akan dapat sedikit gitu. Karena ini adalah yang tadi saya bilang numbers of game. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah masuk Career Center kita harus semangat. Harus semangat mencari pekerjaan,
harus semangat setiap hari, at least 10, minimal 10 pekerjaan di-apply ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin teman-teman juga bingung kalau misal, apakah pekerjaan ini kayaknya kemarin udah saya apply deh, atau pekerjaan ini kayaknya udah saya apply deh. Nah, ini ada template yang sudah kita siapkan, jadi teman-teman bisa pakai template ini supaya teman-teman ini bisa tracking. Selain teman-teman, nanti kita juga bisa bantu tracking. Kalau misalnya teman-teman butuh one-on-one atau butuh kayak curhat gitu, sesi curhat dengan CM saya atau CM Tata, sesi curhat misalnya kayak apalagi ya Kak, ininya kerjaan yang saya boleh apply lagi gitu. Terus nanti kita lihat bersama, kira-kira nih reviewnya teman-teman ini udah ini, mungkin bisa coba keyword yang ini dengan filter yang ini, misalnya gitu ya. Jadi ini saya kasih waktu, teman-teman ini si M Tata sudah copy di chat box link untuk self-apply template. Tolong teman-teman copy dan masukkan ke G Drive teman-teman sekarang ya. Saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Sampai 7.36 mungkin ya teman-teman ya. Mungkin saya boleh jawab dari Egbert, itu ada pertanyaan apakah per apply pekerjaan kita harus rombak CV agar sesuai kriteria yang dicari untuk memperbesar probability. Jadi sebenarnya setiap pekerjaan itu tidak perlu kayak rombak besar-besaran ya. Jadi lebih fokus ke mostly requirement dari seorang DA itu seperti apa, skill-nya apa, keyword-nya kira-kira yang perlu dimasukkan apa, kemudian juga harus fokus juga ke teman-teman project-nya apa. Seperti itu sih sebenarnya. Apakah menjawab Ekber? Semoga menjawab ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh banget DM ke saya atau CM Tata ya. Oke, ada pertanyaan lagi, yang di summary profesional di dalam CV itu seperti apa? Nah, ini udah mulai curious nih, mantap. Nah, nanti akan ada event resume building. Nanti kita akan share juga jadwalnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sana. Jadi akan dijelaskan oleh Coach Umi. Teman-teman bisa juga dapat gambaran akan seperti apa CV-nya yang perlu kalian siapkan. Kemudian nanti teman-teman juga bisa bertanya sama Coach Umi ya. Karena waktu kita di sini sangat terbatas, jadi saya takutnya kalau misalnya saya share sekarang, nanti materi yang lain tidak bisa di tackle, ya. Nggak apa-apa ya, Andrianto ya. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Umi kok, ada event khususnya namanya resume building event. Oke? Mantap. Biasanya untuk Novan, iya betul. Biasanya cover letter itu sifatnya personalized, karena biasanya kan itu seperti surat lamaran sih teman-teman. Jadi bahasa Indonesia seperti surat lamaran ya. Jadi surat lamaran kan biasanya kan untuk perusahaan ini, untuk perusahaan ini. Jadi itu lebih personalized gitu. Untuk pembuatan CV sebenarnya gini teman-teman. Oke, prosesnya seperti ini. Pembuatan CV itu kita akan kirimkan dulu recordingnya ke teman-teman. Jadi teman-teman itu datang sudah ada draftnya. Pada saat one-on-one dengan Coach Umi sudah ada draftnya. Jadi nanti setelah ini kita akan kirimkan juga, kan nanti masuk ke dalam grup. Nanti di grup itu ada recording dari event resume building yang terdahulu, berikut juga contohnya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti contohnya, nanti kemudian kita akan connect-kan dengan one-on-one dengan Coach Umi. Nanti ada linknya juga nanti untuk book one-on-one dengan Coach Umi. Tapi sebelumnya, teman-teman email dulu CV-nya, draft CV-nya, jadi bisa di-review dulu sama Coach Umi. Kemudian nanti one-on-one itu akan membahas bagaimana CV kalian. Gitu ya. Oke,
mungkin tanya jawabnya kita lanjutkan nanti. Ini teman-teman sudah copy ini semua di Google Drive belum? Ayo. Karena ini saya butuh banget. Si M Tata juga butuh banget. Mantap. Yang udah terima kasih banyak ya teman-teman ya. Yang udah oke, mantap, mantap. Ya, bagus. Mantap banget ya teman-teman nih. Yang penting ini kita harus semangat ya guys ya. Mantap. Nanti jangan lupa di copy ya teman-temannya yang belum ya. Mantap. Oke, kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya adalah, oke, ini tadi saya udah bilang. Nah, jadi selain itu, teman-teman mungkin ada yang familiar dengan job guarantee atau money back guarantee. Itu juga ada di perjanjian teman-teman sebelum masuk ke Refocus. Jadi kenapa kita butuh ini juga? Ini sebagai tracking teman-teman ini apakah sudah apply seberapa banyak dan bagaimana respon dari company tersebut gitu ya. Jadi ini adalah salah satu requirement teman-teman jika amit-amit nanti ke depannya teman-teman request untuk money back guarantee atau job guarantee. Jadi job guarantee adalah money back guarantee ya teman-teman ya. Oh nggak apa-apa, Alexander Yuwo nggak apa-apa. Oke. Nah ini ada beberapa tips ya teman-teman ya sebelum kita memasuki proses pencarian pekerjaan. Yang pertama, teman-teman harus make sure job seeking asset, baik CV, cover letter, dan portfolio itu adalah the best version yang bisa menggambarkan teman-teman. Nah, ini penting banget. Jadi aset ini memang harus dipersiapkan baik-baik ya teman-teman. Nanti di Career Center itu akan ada kelas-kelas teman-teman untuk mempersiapkan portfolio, CV, dan nanti profil-profil di LinkedIn, seperti penggunaan LinkedIn dan job platform yang lainnya. Jadi aset ini penting banget, CV, cover letter, dan portfolio ya. Yang kedua, divide and prioritize. Jadi teman-teman gini, misalnya teman-teman nanti along the way, teman-teman udah apply berapa job. Kemudian company A memanggil. Teman-teman udah apply company B, company C, company D. Kemudian company A ini ternyata sudah panggil interview dan sudah teman-teman udah follow up gitu. Tapi kok belum ada kabar nih? Oke, jangan fokus hanya dengan company A atau dengan job A gitu. Teman-teman juga perlu ada effort untuk mencari lagi. Mungkin di company E, F, G, H, I. Seperti itu ya. Jadi prioritas aja. Jadi kalau misalnya memang ada yang lebih gercep, why not gitu kan? Nah, selain itu teman-teman juga mungkin seperti tadi kan ada keyword-keyword yang lain ya, teman-teman bisa prioritas mau keyword yang mana nih, pekerjaan seperti apa yang saya mau. Misalnya ada yang berhubungan dengan marketing, atau berhubungan dengan bisnis, atau berhubungan dengan SQL, atau Tableau gitu ya. Tapi itu semua teman-teman harus cari dulu, kemudian nanti baru prioritize gitu ya. Jadi jangan buang-buang effort di satu pekerjaan yang tidak ada kabarnya teman-teman. Jadi harus terus aja, ya, terus aja untuk mencari pekerjaan. Oke, teman-teman ya. Ini dibutuhkan semangat loh, teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman ini semangat terus untuk mencari pekerjaan ya. Oke, yang ketiga adalah list down job requirement dari satu job ad, dan teman-teman make sure kalau misalnya itu udah paling tidak 50% itu sudah sesuai sama teman-teman, apply aja langsung. Ya. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman lihat ada lowongan data analyst di LinkedIn gitu. Terus teman-teman lihat requirement-nya. Ini juga berhubungan dengan poin nomor 4 ya. Misalnya lihatnya 1 sampai 3 tahun experience-nya. Kemudian skill-nya ini, pekerjaannya ini gitu, dan segala macam, requirement-nya ini. Kalau ternyata requirement ini teman-teman mirip dengan teman-teman 50%, langsung apply. Nggak perlu ragu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya lihat 1 sampai 3 tahun, padahal teman-teman belum ada pengalaman di sini 1 tahun gitu. Tapi kan teman-teman kan sudah course sampai saat ini kan, itu kan juga sudah tergolong dalam hampir 1 tahun. Itu nggak perlu takut untuk coba ya. Kalau misalnya 1 sampai 3 tahun sudah langsung aja coba, karena apa? Karena kita nggak tahu apakah ternyata
years experience itu yang sangat dipertimbangkan oleh mereka, atau mungkin skills-nya yang sangat dipertimbangkan oleh company tersebut, atau mungkin project-project yang sudah dilakukan itu yang mereka pertimbangkan. Jadi kalau misalnya lihat 1-3 tahun, asalkan 50% dari requirement yang lain itu cocok match sama kalian, langsung masuk aja. Langsung apply aja. Oke? Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin sebelum itu kita bisa, saya minta teman-teman untuk isi survei ini dulu ya. Isi survei ini dulu. Karena ini salah satu, sebenarnya ini absen untuk teman-teman. Jadi tolong diisi dulu, saya kasih waktu dulu ya 5 menit, kemudian nanti sembari itu kita bisa sambil Q&A lagi. Oke, si M Tata udah siap ya untuk membantu ya si M Tata ya. Oke. Oke. Ada yang mungkin mau, oke kita coba satu-satu, mungkin teman-teman ada yang, oh sudah dibalas oleh si M Tata, udah dibalas sama Kak Tata dari tadi ya. Oke, nah teman-teman ada yang sudah mengisi survei link ini, boleh nanti langsung, oh oke, boleh. Saya back ke slide keyword, boleh banget. Nih, suka nih kalau yang semangat gini, ini mantep nih. Ronald. Wah, ini yang kalau teman-teman ada yang lupa capture, boleh ya di-capture ya. Jadi teman-teman, ingat ya kalau pada saat pencarian pekerjaan nih, ini penting buat teman-teman explore dari semua keyword. Nggak cuma satu, nggak cuma data analis teman-teman. Kan teman-teman belajarnya banyak ya. Teman-teman belajar SQL, apalagi yang lain lagi. Itu kan BI, Power BI itu kan kalian pelajari semua kan. Jadi jangan cuma fokus ke satu aja ya teman-teman ya. Kelompok masuknya kelompok atau grup angkatan. Grup angkatan ya, Kak Raka Dewa. Oke, teman-teman yang sudah isi survei boleh komen 1 ya. Oh, ekspektasi gajinya. Ekspektasi gajinya mungkin teman-teman ya, bagaimana ya si M Tata ya. Ini karena sebenarnya untuk hanya untuk data kita sih, gitu. Cuman kalau jadi gini, ini juga kita sambil ngobrol juga tentang ekspektasi gaji ya teman-teman. Jadi ekspektasi gaji itu sebenarnya yang kita expect kan, tapi memang setiap company itu memiliki standar masing-masing gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman memang aim-nya untuk company luar negeri ya, itu kan beda pasti. Beda dengan standar di Indonesia gitu ya. Survei udah mantap. Freelance job apakah harus bikin full CV dan cover letter juga? Mungkin si M Tata boleh bantu jawab. Oh iya. Oke. Oke, Yang kalau mana nih tadi? Ya? Yang mana nih, yang dari Rafiq ya? Ya. Gaji freelance data analis per jam kira-kira berapa untuk perusahaan Indo? Paling seperti yang tadi CMCAT sempat informasikan, itu sebenarnya ukuran standarnya itu sebenarnya berbeda-beda masing-masing perusahaan. Tapi untuk average-nya kita bisa lihat kalau misalnya sebentar ya, average data analis, saya sebenarnya di sini nggak bisa bilang oh pasti misalnya dapat range-nya di antara digit ke atas, nggak bisa, karena balik lagi itu ke masing-masing perusahaan sesuai dengan budget yang akan diberikan untuk masing-masing karyawan mereka. Nah, kalau misalnya untuk junior data analis atau misalnya untuk teman-teman di sini yang masih benar-benar belum pernah punya pengalaman sebagai data analis sebelumnya, kemungkinan masih di bawah double digit. Mungkin saya bisa bilang mungkin di bawah 10 juta. Tapi seiring dengan pengalaman, seiring dengan tahun kerja dan pengalaman kerja,
terus seiring dengan skill teman-teman yang nambah, itu price-nya akan makin naik. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya misalnya startnya mulai dari di bawah 10, misalnya mulai dari 8. Nah, teman-teman bekerja sebagai benar-benar totally junior analis gitu ya. Mungkin range-nya sekitar 8 sampai 10. Bisa juga kalau perusahaan yang memang budgetnya belum besar, misalnya dia skala perusahaannya juga nggak terlalu besar, kayak sekarang ini banyak banget startup di Indonesia kan, yang memang bukan startup yang sekedar startup aja, startup yang memang punya future-nya gitu. Tapi kan secara mereka startup pasti ada budget limitation kemungkinan besar. Nah, mungkin teman-teman kalau junior banget yang belum pernah punya pengalaman, mungkin bisa-bisa teman-teman dapat di range antara 6,5 sampai 8. Tapi kalau misalkan teman-teman kerjain, bisa jadi nanti kenaikannya jauh lebih tinggi. Pertama kalau misalkan teman-teman setelah setahun 2 tahun, kemudian teman-teman misalnya coba pindah perusahaan lain atau terus berkarir di perusahaan tersebut, itu nggak menutup kemungkinan untuk naik ke double digit sebetulnya. Kalau freelance, nah sekarang balik lagi kalau kita ngomongnya freelance, kalau freelance itu sebenarnya teman-teman mungkin sifatnya remote job nggak? Kalau remote job sebenarnya nggak terbatas di Indonesia aja. Remote job itu juga bisa di luar. Nah, kalau kita ngomongin soal freelance remote job atau freelance lah ya kita bicaranya, range-nya jauh lebih luas lagi, bukan hanya terpaku pada Indonesia gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti kalau seandainya misalnya teman-teman di sini ada yang tertarik untuk remote job gitu. Saya pengen remote job tapi nggak pengen di Indonesia. Misalnya saya pengen remote job di Singapura. Nanti bisa dicek range salary-nya di sana itu untuk junior data analis itu berapa. Jadi supaya teman-teman juga ngebantu pada saat menetapkan harga gitu ya. Kalau misalkan interview pasti ditanya ekspektasi salary kamu berapa gitu. Nah, kalau misalkan pengalaman kita ternyata masih belum sebanyak itu, ya kita juga mau jual diri lebih tinggi, mungkin agak susah, karena kalau misalkan kita jual diri lebih tinggi, mereka bayar lebih mahal, ekspektasi mereka pasti lebih tinggi lagi. Nah, jadinya teman-teman bisa cek dulu salary range-nya kira-kira berapa. Termasuk untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, bisa dicek. Misalnya untuk salary range data analis untuk startup, salary range data analis untuk financial industry, salary range data analis untuk educational industry. Itu pasti beda-beda tuh, dia punya perusahaan, jenis industri itu pasti akan membedakan salary range, kemudian jenis perusahaan, besar kecilnya usaha, kekuatan modal perusahaan juga akan menentukan budget yang akan dikasih kepada siapapun staffnya di dalam perusahaan itu. Makanya pasti beda-beda juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari salary range, tergantung daftarnya kemana. Kalau mau ambil yang general, ambil yang medium level, low to medium level. Itu kalau saya boleh saran ya, supaya nggak terlalu tinggi. Karena tinggi, kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih tinggi, oke banget. Tapi kalau pengalaman masih belum banyak, takutnya nanti nggak bisa memenuhi ekspektasi dari si perusahaan penerima kerja. Siapa yang nanya? Oh, Rofik. Kira-kira gimana? Sudah menjawabkah? Nah, kalau dibantu sama Andi, tadi Andi sini jawabnya upskill. Nah, itu juga bisa sih. Kalau kita upskill, otomatis gaji kita jadi lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau nyobanya freelance, mau pakai apa? Mau pakai Fiverr, mau pakai Upwork, bisa pakai paket-paket, atau bukan paket, bilangnya apa ya, bisa memberikan harga yang levelnya masih di bawah yang standar. Tapi kalau teman-teman merasa, oh skill saya kayaknya udah lebih tinggi nih, bisa masuk ke yang medium level salary range. Kemudian kalau teman-teman merasa, oh gue ahli SQL, apa sih yang nggak bisa gue kerjain pakai SQL, misalnya udah sampai di tahap kayak gitu nih, ya udah bisa masuk ke level salary yang lebih tinggi lagi pada saat teman-teman menawarkan service yang teman-teman akan berikan. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Untuk sebelum itu, saya boleh tanya lagi, teman-teman sudah isi surveinya ya? Teman-teman semua udah isi survei ya? Survei itu salah satu absensi sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak isi surveinya, nanti kita juga bingung mau masukin ke grupnya siapa nih, gitu ya. Oke, jadi sambil nunggu survei, saya jawab dulu pertanyaan Novan ya. Boleh nggak nih? Boleh banget. Silahkan, Novan Kak.
Oke, kalau kita sebelumnya profesional di bidang lain, terus ikut refocus untuk nambah skill, itu apakah treatmentnya beda untuk CV dan how to apply-nya? Nah, gini, sebenarnya teman-teman di Career Center ini punya latar belakang semua yang berhubungan dengan people, HR, Coach Umi juga sebelumnya HR. Jadi nanti yang akan diajarkan adalah gimana sih caranya teman-teman ini bisa fokus terhadap pengalaman kerja yang sebelumnya untuk nge-boost profil teman-teman di resume atau di LinkedIn supaya teman-teman bisa apply ke posisi yang data analis. Karena teman-teman di sini kan belajar sebagai data analis. Jadi kalau ditanya treatmentnya beda nggak sih untuk CV dan how to apply-nya? Lebih ke arah teman-teman akan diajarin enhance bahasa Indonesia apa? Lebih cara lebih untuk membuat CV dan cara yang lebih efisien mungkin atau efektif untuk apply pekerjaan. Nah, kalau sebelumnya mungkin kalau misalkan teman-teman kuliah dulu ya, kita ngomongnya kita sekolah SMA atau kuliah, nggak ada tuh kita diajarin begitu udah mau lulus. Ayo teman-teman, ayo anak-anak semua mari kita membuat CV. Ada. Soalnya nggak tahu ya kalau zaman saya dulu nggak ada tuh kelas yang spesial untuk membuat resume. Gitu. Ada, SMA nggak ada. Saya lanjut kuliah pun nggak ada juga gitu kelas itu. Nah, di sini di Career Center ini teman-teman justru akan diajarin cara seperti itu. Jadi kalau ditanya beda nggak sih? Beda. Bedanya di mana? Bedanya teman-teman akan jadi lebih ahli untuk ngelihat gimana sih caranya saya bikin portfolio yang bagus supaya dilirik. Gimana sih caranya supaya profil saya itu bisa dilihat sama HR. Karena kalau misalkan teman-teman di sini apply lewat LinkedIn misalnya, saya misalnya HR-nya. Kalau saya lihat profil, kalau saya ngelihat data analis, saya buka nih, misalnya perusahaan saya pasang iklan cari data analis, terus teman-teman di sini pada apply semua. Yang akan saya buka pertama kali itu yang muncul adalah profilnya teman-teman, bukan resumenya. Jadi resume itu akan muncul setelah saya klik profilnya teman-teman. Nah, sekarang gimana sih caranya biar profil saya bisa dilirik? Nah, itu yang nanti mungkin akan membedakan dari sebelumnya teman-teman kita buat sendiri CV-nya, kita buat sendiri portfolionya, apply sendiri, pokoknya apply aja terus selama-lamanya apply gitu kan. Ini diajarin nanti gimana sih cara apply-nya. Terus kalau misalnya teman-teman mau konsultasi juga bisa kontak Kat atau kontak saya nantinya. Nah, mungkin Novan, Baik, sama Fatia cukup menjawab nggak ya? Saya nggak bisa scroll ke bawah sih, tapi mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dari John Catherine Saragi. Cara mendapatkan freelance job gimana Kak atau remote job? Itu teman-teman tinggal sebenarnya yang perlu dimainin itu adalah job search-nya. Di LinkedIn bisa loh cari freelance job, bisa cari remote job, bisa. Kalau misalnya mau freelance, ada tuh website-website yang lebih spesifik. Misalnya Upwork. Nah, Upwork nanti ada eventnya dari Coach Umi. Jadi dia akan bahas LinkedIn sama Upwork. Sebagai contoh, yang satunya lagi mungkin fokusnya untuk freelancing, yang satunya fokusnya untuk full-time job. Nah, dari sana teman-teman bisa belajar gimana sih caranya bisa dapat freelance job. Kayak job search apa sih yang harus dipakai sama saya, website apa sih yang sebenarnya lebih bagus kalau seandainya saya mau apply untuk remote job. Jadi saya harus pasang iklannya di mana aja nih. Kan kita nyari kerja tuh kayak kerja beneran sebenarnya gitu. Kita pasang iklan, effort sendiri juga. Kita cari kerjaan juga, effort sendiri. Tiap hari harus disiplin apply kerjaan. Nah, itu kan kerjaan juga sebenarnya. Nah, nanti itu akan diajarin sama Coach Umi. Sekali lagi, Kat sama saya ada di sini kalau teman-teman mau butuh konsultasi ya. Tapi kelasnya nanti teman-teman bisa join sama kelasnya Coach Umi. Nah, kalau Daniel tadi sebenarnya bagaimana buat CV di mana sebelumnya kerja di bidang lain. Nah, itu yang dari tadi kita udah infoin ya Daniel. Kamu bisa ikut eventnya resume building dari Coach Umi. Nanti diajarin tuh. Kayak misalnya saya tuh sebelum pindah ke edukasi background saya bank. Nah, jauh dong, bener nggak jauh kalau buat saya. Dan saya juga bukan community manager dulu. Baik, saya sebelumnya compliance. Terus saya sempat pindah-pindah. Jadi kalau dibilang mungkin nggak switch karir, mungkin. Semuanya tergantung dari niat teman-teman, dari usaha teman-teman, gitu. Yang kedua, gimana sih caranya buat CV sebelumnya kalau kerja di bidang lain? Nah, yang penting kuncinya adalah ini tips ya, bukan kelasnya ya, ini tips. Yang penting pekerjaan teman-teman sebelumnya itu bisa nge-boost teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan sebagai data analis.
Oke, nanti kalau mau tahu tipsnya sebenarnya lebih jelasnya kayak gimana sih, Tak? Kok kayaknya bingung deh ngomongnya barusan gitu. Nanti kita bisa diskusi kalau udah lewat dari event ini, ya. Jadi tetap ditulis dong. Kalau misalkan teman-teman udah pernah kerja 10 tahun, masa dihilangin 10 tahunnya. Udah pernah kerja 6 bulan, masa dihilangin 6 bulan. Kalau pernah kerja sebulan, ya mohon maaf. Biasanya HR nggak ngitung tuh kalau sebulan ya. Nah, tapi kalau udah pernah kerja 6 bulan, masa dihilangin sih, Pak? Jangan. Tetap dimasukin. Tapi gimana cara masukinnya? Gimana cara masukinnya supaya bisa ngeboost resumenya teman-teman gitu, supaya bisa dilihat. Jadi kalau misalkan saya HR, saya akan melihat nih, wah kayaknya ini oke nih, kayaknya pengalamannya dia lumayan nih, soalnya dia pernah ngerjain ini, terus dia pernah ngerjain ini, terus teman-teman bisa kasih detail kayak misalkan data analis tools apa sih yang dipakai, wah ternyata bisa juga nih anak pakai ini, mungkin dia bisa juga ngerjain yang ini gitu. Nah, segala sesuatu itu memungkinkan. Makanya nanti akan kita sekali lagi saranin ikut eventnya si Coach Umi. Nah, Nur Aziza, halo Nur Aziza, apa kabar? Kita sering ngobrol sebelumnya. Kak, kalau kerja remote atau WFH itu apakah dipantau selama jam kerja? Tergantung perusahaan jawabannya. Ada perusahaan yang mantau. Konteksnya mantau apa sih? Ya, kamu misalnya harus Zoom link terus selama 9 jam. Saya pernah ngalamin tuh. Ya, tapi ada juga perusahaan yang kasih kepercayaan selama pekerjaan yang kamu lakukan selesai. Jadi nanti dia akan punya cara sendiri. Kapan kamu harus clock in itu kapan kamu harus absen pagi, kapan kamu harus clock out. Nah, itu balik lagi diberikan tanggung jawab dan integritas ke teman-teman masing-masing untuk benar nih, ya 8 jam kerja gitu ya. Jangan 8 jam kerja jadi 7 gitu. Jadi kalau juga diberikan kepercayaan, teman-teman juga harus balikan kepercayaan itu dengan tanggung jawab, dengan integritas. Jadi balik lagi, kalau misalkan Nur Aziza nanti apply di perusahaan, ketentuannya tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau saya boleh bilang kebanyakan untuk kerjaan remote itu nggak dipantau dalam konteks 24 jam harus online di mana, enggak. Cuman teman-teman harus siap, misalnya mendadak ada meeting, apalagi kalau teman-teman data analis nih. Kalau bos mau bikin rencana, bisa jadi di dalam tengah-tengah meeting, dia akan bilang ini, coba ambilin saya data ini. Nah, tiba-tiba nih, Mas Novan dipanggil. Nah, kalau Mas Novannya lagi kebetulan nonton di teater, nggak bisa ngerjain gitu. Jadi dipantau enggak, tapi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Gitu ya. Apalagi? Kayak menanggapi ya. Oh. Berarti kalau misalnya yang kalau kita ngerjainnya itu by project itu berarti masuknya freelance ya. Kalau misalnya dia yang remote atau WFO itu kita memang terikat, maksudnya ya seperti kita kerja kayak sekarang, misalnya saya kan sekarang sudah kerja nih. Cuman bedanya pekerjaan saya sekarang adalah ya yang benar-benar jam 8 saya datang ke kantor, jam 4 saya pulang gitu. Berarti kalau misalnya yang kerjaannya by project gitu, itu masuknya yang freelance ya? Tergantung juga. Jadi gini, saya sekali lagi jelasin ya. Ada perusahaan yang dia akan hire kamu sebagai data analis, tapi dia mengambil project dari perusahaan lain. Jadi yang kamu kerjakan per project. Itu bisa jadi kamu sebagai karyawan tetap, tapi kamu mengerjakan project-project yang diterima oleh si perusahaan X. Misalnya Mas Ani ini punya perusahaan nih, terus dia outsourcing ini data analisnya ke perusahaannya Mas Edo. Nah, si Mas Edo ini, kamu Nur Aziza kerja sama Mas Edo, jadi Mas Edo ambil project dari perusahaannya Mas Ani, terus dibagi nih ke timnya, ya Nur Aziza kamu kerjain A, terus Ronald kerjain B, Alex kerjain C. Nah, itu ngomongnya project, tapi status kamu adalah pegawai tetap. Tapi ada juga yang kalau misalnya kamu ngambilnya hanya project base. Biasanya kalau project base itu bentuknya lebih ke arah freelance. Nah, kalau remote job itu biasanya mereka akan hire full. Tapi tergantung ketentuan, hire full itu nggak berarti kamu jadi permanent staff. Bisa jadi kamu kontraktual employee, artinya dikontrak selama setahun untuk mengerjakan project perusahaan. Gitu. Jadi balik lagi, jenis pekerjaan apa yang nanti akan ditawarkan ke kamu. Oke? Oke Kak, cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu besok, Bu Aziza. Boleh interupsi sedikit, mungkin teman-teman yang lain sambil menunggu dan sambil mendengarkan, teman-teman bisa tolong add Discord saya dan si M Tata, dan sertakan link
self-apply yang tadi teman-teman sudah copy ya. Saya akan copy ini di chat box, jadi teman-teman boleh, ya, udah diduluin sama Sintata. Mungkin boleh ditambah self-apply link-nya ya. Oke, jadi yang tadi saya kirim di link chat itu jangan lupa ya teman-teman diisi terus dikirim. Yang namanya A, jadi kayak Andi, Alex, siapa lagi? Edo, siapa lagi? Dita, nah itu kan dari A sampai M. Boleh langsung kirim ke si MCAT. Nanti sisanya kayak siapa? Ronald, Novan, itu bisa kirim ke saya. Oke? Nah, saya mau jawabin lagi nih, mumpung kita masih ada waktunya ya. Dari Anita, boleh ya Kak ya? Kayaknya jawabannya akan panjang-panjang. Kak, Tata boleh ini, Raka tanya, ini dikirimkan kemana, ke Discord siapa? Tadi baru dijelaskan ya Raka ya, kalau misalnya namanya dari A sampai M, maksudnya awalan namanya A sampai M, bisa add saya, Katarina Refocus itu. Kemudian kalau namanya diawali dari N sampai Z, termasuk R, itu bisa add si Tata ya. Nanti dikirimkan ke salah satu kita sesuai dengan abjad dari nama teman-teman, oke? Nah, ya. mungkin bisa dilanjutkan si Tata. Oke, cohort itu grup ya, sorry. Jadi cohort itu grup. Jadi teman-teman di sini gini, mungkin grupnya ada yang CM-nya ada grup 1, 12, 24, 36. Nah, itu grupnya teman-teman. Waktu kemarin lagi belajar, sekarang masih belajar nih kayak Andi Cahyono 47, mungkin Mas Andi cohort 47 gitu. Nah, kalau ditanya cohort CM-nya siapa? Nah, di sana ada yang namanya Rahel, Dwi, Isma, Wilda. Nah, itu nama cohort CM-nya. Oke? Mungkin Jadi saya kasih bahasa Indonesianya ya, Kak. Boleh. Ya. Sembari saya jawabin pertanyaan ya, Anita, Kak ada rekomendasi freelance job untuk perusahaan di luar nggak, terutama yang ada afiliasi dengan Refocus? Sebetulnya kalau dengan perusahaan luar, kita saat ini belum ada bekerja sama. Kita kalau misalkan untuk freelance job, tapi nanti kita bisa bantu, kalau misalnya kita bisa bantu dalam konteks bisa bantu ajarin atau kasih tahu mungkin beberapa freelance website yang biasa dipakai itu adalah Upwork atau enggak Fiverr. Di sini kayaknya ada Martin. Martin kemarin juga sempat coba-coba buat freelance job untuk Fiverr. Nah, itu bisa diikutin nanti. Ada beberapa website yang memang spesialisasinya untuk freelance job. Freelance job konteksnya di sini adalah biasanya ngambilin project. Jadi si klien butuh data untuk sales forecasting, dia akan cari tuh siapa yang paling masuk ke dia, yang budgetnya paling masuk ke dia juga. Gitu. Oke. Pencerahan ya, Kak, can't wait to get rejuvenate di Career Center. Thank you, Novan. Sampai ketemu di Career Center. Sampai ketemu besok di Career Center maksudnya. Senang banget kalau semangat ya, teman-teman ya. Kak, untuk level entry lulus PE1 ini sebaiknya bagaimana mengukurnya ya, supaya bisa meyakinkan diri apply job di bidang data analis. You know, kalau saran saya sih, pertama, teman-teman harus menumbuhkan kepercayaan diri. Teman-teman udah pernah belajar loh data analis. Saya aja dulu pernah niat belajar data analis, tapi ada yang kasih tahu saya, Kak gila lu ya, data analis tuh susah tahu, lu nggak bisa belajar 3 bulan jadi ahli. Padahal saya pengennya cuma sebulan doang tadinya gitu. Jadi teman-teman yang udah belajar 3 bulan, project assignment 1 udah kelar, itu udah bagus banget. Jadi jangan merasa kayaknya masih kurang. Jangan dibandingin saya malah nggak ngerti gimana cara ngukurnya. SQL aja nih jujur, bentukannya kayak apa juga saya kadang masih bingung gitu. Jadi kalau dibandingin sama saya masih lebih pintar teman-teman. Jadi kalau saya aja yakin teman-teman bisa, kenapa teman-teman nggak yakin? Jadi harus yakinin diri dulu bahwa teman-teman bisa. Nah, gimana caranya? Itu kita bantu supaya semua paket untuk mendapatkan kerjaan itu teman-teman bisa, teman-teman dapat, teman-teman punya. Itu makanya untuk yang udah pede banget pengen dibantu nyari kerja, boleh join di Career Center. Tapi kita nggak maksa. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang Kak masih pengen belajar dulu, oh nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus wajib ikut Career Center juga. Mau nerusin belajarnya dulu, modul-modulnya diterusin, boleh kok. Nanti kalau udah selesai baru mau join Career Center, boleh juga, gitu ya. Kemudian Jackson,
biasa untuk interview data analis selain one-on-one interview, apakah ada tes lainnya? Ya, biasanya ada. Mereka akan kasih case study yang minta teman-teman mengukur apa yang mereka minta. Misalnya mereka minta untuk, kan waktu teman-teman apply, teman-teman interview, biasanya tes ini terjadi setelah interview, tapi ada beberapa tes yang terjadi sebelum interview. Jadi teman-teman kalau menuliskan, apa bilangnya, keahlian teman-teman, skill teman-teman, make sure bahwa teman-teman bisa. Karena kalau misalkan ini terjadinya sebelum interview, dia akan langsung bilang, coba kasih saya analisa misalnya sales, report sales 3 bulan terakhir, kasih saya analisanya pakai A. Nah, kalau teman-teman main asal-asalan put skillnya A, sedangkan teman-teman nggak nguasain, nanti akan repot gitu. Nah, ada juga beberapa yang udah interview dulu, terus nanti baru dijelasin tuh, kira-kira memang kita lagi butuhnya sih bagian ini untuk mengerjakan ini. Nah, dia tanya, biasanya kamu ngerjain ini pakai apa? Nah, kamu bilang bahwa saya biasa ngerjain ini pakai ini, tapi saya juga menguasai ini. Nah, nanti baru akan kasih tuh case study-nya. Coba kamu bikin analisa ini, kamu submit dalam jangka waktu sekian ke saya menggunakan analisa yang kamu sebut tadi. Gitu. Oke, Jackson? Oke, Jackson. Oke, baik. Terima kasih juga. Raka, ada grup khusus buat Career Center? Ada. Makanya nanti kamu tolong diisi yang itu tadi. Yang ada nama, cohort name, segala macam itu supaya kita bisa invite kamu ke grup Career Center. Oke? Link survei udah dikasih. Terus jadi sales gimana ngebusnya untuk jadi data analis? Jadi sales gimana ngebusnya? Jadi sebelumnya maksudnya Andrianto pengalaman sebagai sales gitu ya. Kalau misalkan nanti perlu setelah join ini nanti ada beberapa link yang bisa teman-teman ikutin untuk eventnya Coach Umi. Nanti di situ akan dijelasin gimana cara merephrase, mengubah, membahasakan teman-teman punya portfolio untuk bisa mendukung keinginan teman-teman berkarir sebagai data analis. Oke, saya kira udah kelar, ternyata belum ya. Analisa data itu dilakukan wajib ngetim sendiri, Kak. Tergantung. Kalau misalkan kamu ambil freelance, berarti proyek kamu sendiri. Tapi kalau kamu bekerja di dalam satu perusahaan, bisa jadi kamu bekerja di dalam satu tim, nanti tinggal pembagian dari tim leadernya, siapa mengerjakan apa. Oke. Kalau kakak, kalau dulu udah pernah bikin profil LinkedIn sesuai pendidikan sebelum refocus, apakah saya harus? Iya. Jagat disarankan seperti itu. Jadi nanti akan kenapa? Karena kan kamu mau apply jadi data analis. Jadi gimana caranya profil kamu itu match, cocok dengan si pekerjaan yang kamu mau apply. Nah, nanti akan diajarin gimana sih caranya. Gitu. Linknya apa? Nanti ya kalau setelah ikut event ini, kalau John sama, tadi siapa yang minta linknya? Join Career Center, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol terpisah di luar event ini. Oke, Peter, tadi kamu butuh link apa ya? Ya, Jagat, langsung direct chat aja. Oke, Daniel, mana nih Daniel yang nanya caranya di Discord gimana ya, Kak? Maksudnya cara apa nih? Cara apply, cara ngechat. Kalau cara ngechat masuk ke personal message nantinya. Jadi DM pribadi. Karena saya sama kamu kan belum pernah nih ceritanya. Jagat nanti ke J, karena J kan ke Cat ya. Kan kamu sama Cat belum temenan. Jadi kamu harus DM Cat dulu. Nanti kasih semua data-data yang tadi sama link dari spreadsheet yang udah kamu copy ke dalam drive kamu. Nanti setelah itu kamu kirim ke Cat. Nanti kita undang deh masuk grup Career Center di sana. Nanti di Career Center, teman-teman bisa tahu, oh ada event apa hari ini, oh ada event apa besok, gitu. Oke? Cara invite friend di Discord gimana ya? Oh kamu harus DM dulu. Ini tuh bukan yang kayak kamu klik request friend gitu, bukan. Bisa juga sih, kamu ketik aja namanya. Katarina. Nah, terus kamu klik request friend, bisa. Atau kalau mau gampang, kamu langsung DM aja dulu, gitu. Nanti si MCAT akan klik accept DM, nah di situ kamu bisa ngobrol bareng. Sorry, ini Kak. Silakan.
Ternyata ini ada teman-teman yang direct message saya di chat box. Teman-teman, aku mau ingetin ini direct message-nya di Discord ya, bukan di chat box, karena kalau di chat box bisa hilang, teman-teman. Oke, gini deh, saya ulangi lagi ya. Yang perlu teman-teman kasih sekarang adalah yang ini nih, complete name. Mas Andi, saya bikin Ini- contoh, nggak apa-apa ya Mas Andi ya? Maaf Kak, aku cuma mau info lagi nih, beberapa teman udah ada yang DM saya ya. Thank you. Oke. Nah, Mas Andi saya kasih contoh ya. Jadi complete name. Izin ya Mas Andi, boleh ya? Kalau boleh ngangguk dong Mas Andi. Kayaknya nggak ngangguk tapi ketawa. Oke, saya minta izin lah ya. Complete name, Andi Cahyono. Cohort number 47. Email address andi.cahyono@gmail.com. Kalau itu beneran emailnya, mohon maaf sebelumnya ya Mas Andi. Terus cohort CNM-nya Dwi. Nah, habis itu karena Andi depannya A, Andi harus kirim ke Katarina. Katarina Refocus 0285. Tinggal dicari aja Katarina. Gitu. Nanti kirim deh data ini sama link spreadsheet yang tadi. Nah, sekarang saya kasih contoh kedua. Ronald, minta izin dulu Ronald, mau pakai namanya buat contoh. Ronald, complete name-nya Ronald Ricardo. Cohort number-nya 37. Email address-nya ronald.ricardo@gmail.com. Cohort CM name-nya Isma. Nah, karena Ronald depannya R, Ronald kirimnya ke Discord saya. Cari di Discord, namanya Tabita. Nama panjang saya Tabita Kusuma Wardani. Nah, habis itu kirim deh datanya. Oke? Langsung direct chat ya, tuh. Oke, mohon maaf nih, tadi yang minta supaya dijelasinnya pelan-pelan, Noven. Apakah perlu dijelaskan ulang lagi? Cuma chat nggak bisa direct message, nggak apa-apa, di chat aja. Terima kasih, Intan. Kak, tinggal langsung share screen aja Discord-nya agar tahu semuanya gitu. Oh, kalau share screen, tapi saya chat boleh kasih contoh share screen kalau mau add DM nggak? Bentar ya, coba saya buka dulu Discord-nya, tadi soalnya ditutup. Bentar ya. Oh, Jagat itu yang kemarin kita ngobrol tuh ternyata kamu ya. Halo Jagat, ketemu juga kita akhirnya. Saya sudah terima DM-nya. Halo Kak, iya Kak, makasih Kak. Oke, teman-teman ada yang lihat? Udah kelihatan semuanya ya? Kalau di Discord itu ada bagian refocus dan ada DM ya. Jadi teman-teman buka yang DM, kemudian Oke. Teman-teman bisa di sini ada add friend. Nanti dimasukkan misalnya tadi kan ada nama CM-nya cohort, Discord ID saya itu kan Katarina Refocus ini ya. Ini Katarina Refocus. Upsi. Nah, ini. Jadi tinggal send friend request. Kemudian nanti kan tinggal nanti ada di sini semua nih. Waduh, nih banyak nih. Nih, ini teman-teman yang udah, udah pada temenan nih. Nah, ini nanti bisa DM saya gitu ya teman-teman ya. Yang mau add dulu bisa. Kalau nggak bisa kirim DM, bisa add dulu. Nanti bisa kirim DM ke saya. Oke, udah cukup jelas belum teman-teman semua? Semoga cukup jelas ya. Ini udah cukup banyak kok yang DM saya. Nanti saya balas satu-satu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya balas satu-satu, besok pagi akan kita kirimkan semua link-link yang teman-teman perlukan. Serta nanti besok siang akan kita invite di dalam grup
Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ikut event-event di Career Center. Itu juga kalau teman-teman memang sudah siap dan sudah semangat untuk mencari kerjaan, ya. Bedanya grup dan CM group. Oke, jadi misalnya gini, teman-teman grup misalnya ada grup 26. Itu nama CM-nya mungkin Dewi ya atau Rahel gitu. Nah, itu nama CM-nya. Nah, grupnya itu biasanya tuh grup di Refocus itu nomor gitu. Misalnya kalau misalnya nih kalau saya lihat nih di grup 34 itu nama CM-nya Kak Isma. Kalau di grup 54 itu nama CM-nya Kak Brili. Untuk grup 60 itu nama CM-nya Kak Dwi, gitu loh. Gitu ya. Kalau nggak tahu nama CM-nya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Nama grupnya aja, udah nggak apa-apa. Nanti kita yang bantu untuk ngisiin ya. Nggak perlu bingung teman-teman. Itu aja. 47, ayo saya coba cek dulu ya 47 siapa ya. Nggak apa-apa. Kak Brili, Kak. Oh iya Kak Brili, betul. Terima kasih Kak Intan. Jadi kalau misalnya ragu siapa ya nama CM saya, nggak usah diisi. Nanti kita bantu isi ya. Yang penting tadi emailnya, link self apply itu penting banget. Link self apply itu tadi Raka, template yang tadi dikirimkan. Template yang ini. Coba ya. Mungkin ada teman-teman yang bingung nih, saya share screen dulu nggak apa-apa ya, CM Tata ya. Saya share screen dulu. Jadi tadi kan ada ini. Nah, ini nih. Ini yang teman-teman perlu copy. Jadi, ini saya kirimkan lagi supaya sorry, ini ke direct lagi. Oke, everyone in the meeting. Nah, ini ya. Ini nanti teman-teman share, ya kan? Sorry, nggak share dulu. Di-copy dulu. Di-copy, make a copy. Oops, kayaknya agak lemot. Sorry ya teman-teman ya, ini agak lemot. Mungkin agak berat. Jadi nanti di bagian file ini, teman-teman, ada tulisan make a copy. Terus nanti teman-teman make a copy, terus copy di Google Drive teman-teman ya. Habis itu nanti copy aja linknya dari share di sini, di bagian share ini. Nanti copy link. Kayaknya saya harus stop share dulu deh. Bentar ya. Karena ini agak lemot nih jadinya. Bentar ya. Nggak apa-apa kalau belum diisi. Ini kenapa perlu ini supaya teman-teman nanti di jalan tuh udah perjalanan mencari pekerjaan tuh nggak lupa teman-teman, karena biasanya kita udah semangat nih, tiba-tiba di tengah jalan kayak loh ini udah pernah saya apply belum ya? Nah terus teman-teman lupa gitu udah apply atau belum. Nah kenapa butuh ini? Karena pada saat teman-teman start untuk apply any job ads, teman-teman bisa langsung masukkan ke situ. Ya? Oke. Oke. Mungkin Kak Raka bisa add Discord atau yang kata ya, boleh tuh, mantap. Terima kasih Kak Raka contohnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita menyelesaikan sesi hari ini. Iya, dikosongin dulu betul. Kak Alexander, ya dikosongin dulu ya. Itu opsi sebenarnya mau add dulu. Kalau bisa langsung DM nggak apa-apa, DM aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa langsung DM,
Ada teman-teman yang nggak bisa DM, ada juga yang bisa langsung, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa DM, bisa add dulu, nanti baru DM. Kalau misalnya mau langsung DM juga nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya buka pertanyaan dulu ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan tentang resume, itu nanti akan kita kirimkan link recording yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa persiapkan dulu draftnya sebelum teman-teman nanti ketemu dengan Coach Umi. Jadi ketika ketemu dengan Coach Umi sudah ada bahan untuk didiskus. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita buka 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau raise hand. 1, 2, 3. Oh, sepi banget nih teman-teman. Jadi nggak ada ini pertanyaan lagi ya. Oke, Jackson nanti boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang money back guarantee nanti kita DM-an ya. Nanti saya bantu jelaskan. Siap, mantap. Oke, terima kasih yang sudah DM. Saya boleh balas satu-satu setelah ini ya teman-teman ya. Atau mungkin besok pagi paling lambat. Oh ya, oke Kak Novan, mungkin ada pertanyaan. Pagi Kak. Malam ding. Semangat Ini, pagi, nggak apa-apa. Iya, tadi aku udah coba nge-DM via Discord ya. Tadi aku malah belum nemu kata Gita, cuman aku ke Kak Cat dulu ya. Nggak Nggak apa-apa lah. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi poinnya sih saya sebenarnya tadi mau melanjutin tadi penjelasan dari Kak Tabita bahwa apabila kita sebelumnya di profesional di bidang lain, nah, kemudian kita kan ingin nambah skill dengan masuk ke Refocus ini. Nah, sebagai gambaran aja saya dulu sebenarnya pekerjaannya di kreatif dan digital, lebih ke digital activity gitu lah ya digital marketing maksudnya. Nah, kemudian dengan data analis ini kan biasanya akan lebih memperkuat insight saya. Iya, bagus banget loh Kak. Nah, itu ya. Memang beberapa kali ada teman yang menawarkan bahwa harusnya skill yang saya tunjukkan lebih itu adalah lebih ke soft skill software, misalnya penguasaan Power BI atau Tableau ya. Tableau. Nah, sementara kalau di Refocus ini kan untuk Tableau sendiri tidak diajarkan, hanya Power BI gitu lah. Nah, pertanyaan saya kalau memang hal-hal seperti itu memang kita harus masukkan di dalam suatu skill di CV, berarti kan kita tidak ada. Nah, kriteria yang bisa kita apply itu seperti apa? Karena kan banyak standarisasi, misalnya medium level, entry level, untuk di data analis sendiri ya. Itu apakah kita menyesuaikan yang entry level dulu atau seperti apa gitu sih? Itu sih yang sebenarnya masih saya bingung untuk kalau kita apply di suatu job vacancy gitu kan. Nah, kayak gitu sih Kak. Mohon pencerahannya aja. Oke, mungkin Siam Tata mau coba bantu jawab. Baiknya kalau misalnya sudah berpengalaman seperti Kak Novan ini, baiknya masuk ke entry level atau bisa di mid ya Kak? Boleh tahu nggak, kalau boleh sedikit jelasin, Novan, untuk data analisnya sendiri sudah pernah ngerjain atau belum? Untuk data analis sendiri, kalau untuk real case karir, baru di Refocus ini. Ya benar, untuk SQL segala macam sih baru tahu ini. Belajar sini ya. Oke, kalau menurut saya menghitung pengalaman nggak masalah sih kalau misalnya kamu masukin ke middle level, itu juga nggak masalah. Basically kalau misalkan ini relate dengan gaji, kalau saya saranin juga pada saat kamu apply, kamu harus mempertimbangkan gaji, benar nggak? Karena kan sebelumnya kamu sudah punya penghasilan dengan standar gaji tersendiri, betul? Nah, jadi kamu perlu mempertimbangkan itu pada saat kamu bahasanya apa sih? Melamar pekerjaan. Oke, itu bisa kamu jadiin bahan pertimbangan. Tapi kalau saya boleh kasih saran nih, kalau kamu ketemu HR,
kamu bisa bilang, pasti kali tanya, Novan, ekspektasi gaji kamu berapa? Gitu. Nah, kamu bisa sebut ekspektasi gaji kamu berapa. Biasanya sebagai HR, kita akan lebih senang kalau orangnya bilang gini, tapi negotiable ya. Nah, itu yang bisa kamu jadiin alat untuk bernegosiasi, oke? Jadi kamu nggak bisa ngilangin pengalaman. Saya juga meskipun saya pindah ke industri baru, nggak mungkin dong masa saya mulai dari nol lagi, benar nggak? Yang kemarin kan namanya pengalaman itu bisa dipakai dimanapun juga, di industri apapun juga, di jenis pekerjaan apapun juga, betul? Itu membuat kamu lebih dewasa dalam bekerja, ya. Jadi itu harus kamu perhitungkan. Kalau saya nggak salah tangkap nih, itu lebih relate ke arah gaji yang akan kamu negosiasikan nanti kan, itu harus kamu perhitungkan. Tapi sekali lagi, pada saat kamu sedang ditanya ekspektasi salary, kamu harus benar-benar yakin pertama bahwa kamu bisa menguasai apa yang dikerjakan, sehingga kamu bisa memberikan angka tersebut. Ya, tapi koma negotiable kok. Gitu. Nah, nanti negotiable tinggal ngobrol deh sama HR-nya. Berapa sih titik yang bisa mencapai kesepakatan? Dan jangan memaksakan diri ya, kalau misalnya kamu pikir, kayaknya belum deh yang ini, ya udah nggak apa-apa. Kita masih bisa terus cari gitu loh. Jadi nggak perlu memaksakan diri, kayaknya, ya udahlah ambil aja lah, soalnya saya pengen nyoba. Itu tergantung masing-masing individu nantinya. Oke? Oke, memang tricky sih. Di akhir pertanyaan itu selalu how much expect salary yang kamu harapkan kan. Sementara kalau kita lihat di bidang baru ini, ya kita nol, bisa dibilang nol, start from zero gitu. Sementara kalau kita lihat, kalau mau tahu my base salary atau mungkin yang saya dapatkan less job, itu ya sudah double digit gitu misalnya. Kan nggak apple to apple dengan yang saya apply sekarang. Nah itu sih tricky-nya di situ sih Kak biasanya. Ngerti Kak, ngerti. Jadi kamu bisa, kalau misalnya kamu merasa level kamu masih junior dan dengan salary level yang sekarang kamu masih oke, kamu bisa ajukan, kan mereka biasanya tanya, previous salary kamu sebelumnya berapa, itu kamu bisa sebut, kemudian ekspektasi kenaikannya berapa. Gitu. Ya, jadi tapi kamu harus yakin bahwa kamu menguasai apa yang itu, ya kamu apply pasti kamu harus menguasai apa yang diminta requirement ya, gitu kan ya. Siap, terima kasih Kak pencerahannya. Sama-sama. Oke, siapa lagi nih yang mau nanya? Terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kita malam ini, soalnya sudah lewat 1,5 jam. Gak apa ya. Malam. Iya, silakan. Ya, perkenalkan saya Raffi Kak. Saya kan udah punya pengalaman 3 tahun kerja nih, tapi sebagai operations. Nah, tapi di operations ini ada sedikit pakai SQL, cuman SQL itu kalau di kantor saya pakai metabase. Nah, cuman saya belum pernah oprek-oprek metabase nih, karena kalau saya edit metabase itu kan dia impact-nya langsung ke server kantor gitu, which is itu bisa impact juga ke divisi lain kalau edit metabase-nya gitu. Nah, jadi hanya cuman mantau aja gitu, tapi baca query-nya sih paham. Jadi so far untuk edit SQL itu hanya di refocus aja menggunakan PostgreSQL. Nah, itu kira-kira untuk karir bisa nggak dimasukin gitu Kak? Nanti di CV-nya atau di resume-nya gitu. Oke, ini saya lagi, ya, oke, oke, boleh dong. Gimana bilangnya? Pertama ya Raffi, jangan sekali-kali kamu utak-atik apa yang adalah sistem database perusahaan, oke? Enggak, itu makanya nggak berani Kak. Jadi jangan, saya mendukung kamu untuk tidak utak-atik, oke? Nah, kalau pertanyaan kamu bisa nggak sih, kalau misalkan saya menggunakan itu, bisa, kamu tinggal membahasakannya nantinya, oke? Jadi kamu jangan bilang, oh saya bisa, gimana? Jangan sekali-kali kamu bilangnya kayak gini, pernah mengamati. Nah, jangan. Gimana cara membahasakannya kalau kamu mengamati? Jadi kamu bisa bilang bahwa saya pernah mengerjakan proyek begini dan juga memahami cara penggunaan metabase.
gitu. I see. Itu lebih enak didengarnya kan daripada bilang, oh saya cuma mengamati waktu pengerjaan database di kantor. Nah ya itu udah lah cuma ngamatin terus kok apply gitu. Nanti pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Kak, tapi kalau untuk prakteknya maksud saya kan selama diri fokus ini kan udah mulai sedikit-sedikit memahami nih bagaimana untuk distinct data juga dan lain-lain gitu. Dan pengaplikasiannya tuh kalau saya lihat di PostgreSQL sama di Metabase kurang lebih sama sih. Jadi hanya beda platformnya Nah, aja makanya gitu. yang Gitu tadi sih, saya Kak. bilang, kamu bisa tulisnya adalah apa misalnya kamu melakukan analisa apa? Misalnya yang paling gampang deh analisa di sini kayaknya contoh proyeknya analisa traffic ya. Analisa traffic dengan menggunakan apa toolsnya SQL bla 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 gitu ya. Nanti kamu tambahin juga memahami penggunaan metabase untuk melakukan jenis analisa yang sama, lebih ke arah kayak gitu misalnya. Jadi cara ngebahasainnya yang harus kamu ganti. Jangan bilang kamu nggak paham, jangan bilang kamu cuma ngamatin, bilang bahwa kamu juga memahami. Karena ya, saya pernah ngerjain A, tapi saya juga bisa ngerjain itu dengan menggunakan tools yang lain. Oke, siap Kak. Well noted. Thank you Kak. Sama-sama Raffi. Oke, kalau boleh aku nambahin sedikit sebelum aku tutup ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pernah ada pengalaman seperti tadi Raffi sebelumnya, tapi ada tambahan nih pengalaman lain di Refokus nanti tolong perlu banget teman-teman untuk masukin project-nya di CV dan juga di portfolio ya. Jadi jangan lupa dimasukkan project-project yang sudah kalian lakukan di CV maupun di portfolio. Oke teman-teman, sebelum aku tutup juga, aku mau berterima kasih buat teman-teman. Tanya sedikit boleh nggak Kak? Tanya sedikit boleh nggak? Boleh. Sedikit aja 5 menit. Untuk project-nya yang dimasukin itu project assignment apa PA itu? Misalnya, saya kan udah ikut PA 1. Yang di PA atau project yang apa? Yang kita ini biasa yang dimasukin. Mungkin kalau detail project-nya apa nanti akan dibahas sama oleh Coach Umi ya. Soalnya mungkin ada pertimbangan lain menyesuaikan dengan karir seperti apa yang Kak Petrus mau ambil, ya. Oke. Nah, Siap Kak, makasih Kak. Sama-sama. Nah teman-teman, aku mau ingetin. Jadi setelah proses ini sebelum aku tutup ya. Setelah onboarding ini, besok pagi kita akan kirimkan link-link yang perlu kalian perhatikan selama ada di Career Center. Jadi ditunggu message-nya besok pagi oleh kita semua, oleh saya dan si Tata. Kalau misalnya malam ini belum sempat kejawab, ditunggu sampai besok pagi, kira-kira mungkin jam 10 atau 11 WIB. Ya. Setelah itu, teman-teman akan kita invite ke grup Career Center. Nanti di sana kita akan share jadwal-jadwalnya apa, kemudian nanti teman-teman boleh banget kalau mau DM ke kita, ke saya atau si Tata, kalau ada curhat-curhat yang perlu dicurhatkan, boleh lah. Ya. Jadi setelah ini, besok pagi, jam 10 atau jam 11 WIB, kita akan balas teman-teman satu-satu ya. Kemudian kita akan invite teman-teman ke grup Career Center. Oke, itu aja dari saya dan si Tata. Terima kasih banyak teman-teman, sudah sampai jam segini loh. Masih semangat loh sampai jam segini sama kita, ya ampun, suka banget. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin stop recording dulu. Recording stopped. Oke, teman-teman kalau ada yang sudah mau beristirahat, selamat istirahat. Mungkin teman-teman ada yang masih di luar, hati-hati di jalan sampai di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih ya Kak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga Raffi.